إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah azza wa jalla ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah jalla wa ala. Duduk di majelis ilmu ini sejenak, dan semoga Allah azza wa jalla selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulinal Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatal iman, rahimani rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita, kajian rutin kita tentang kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Az-Zuhdi wal Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nufus, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Dan hari ini insyaallah taala kita akan bahas bab yang terakhir dari kitab ini, yaitu tentang al-mahabbah, tentang cinta. Pembahasan masalah al-mahabbah ini panjang lebar luar biasa. Ya, bisa sekali kita bahas. Sebagaimana kita mengetahui bersama, salah satu rukun di dalam beribadah kepada Allah, maka ibadah kita diharuskan adanya apa? Mahabbah. Ada 3 rukun ibadah. Apa saja? Ada 3 rukun ibadah. Apa saja? Yang pertama apa? Ini yang pertama nih, al-mahabbah. Ini tema bahasan kita nih. Ngapain jauh-jauh mana-mana, subhanallah. Yang pertama apa? Cinta kepada Allah azza wa jalla. Ketika seseorang beribadah kepada Allah harus dilandasi atas dasar cinta kepada Allah. Karena jika tidak, maka ibadahnya pasti hampa. Ibadahnya pasti tidak mendapatkan kenikmatan, kelezatan. Tidak dapat kelezatan dalam ibadah tersebut ketika dia tidak melandasi ibadahnya atas dasar apa? Cinta kepada Allah. Ini kata para ulama seperti kepala dari seekor burung. Burung tidak memiliki kepala, tidak akan pernah hidup burung tersebut. Sebagaimana ibadah kita tidak ada cinta di dalamnya kepada Allah, maka ibadah tersebut tidak akan pernah merasakan kenikmatan, hampa. Kemudian yang kedua, yang ketiga kata para ulama, ibarat 2 sayap burung yang harus seimbang. Al-khauf wal raja. Yang kedua rasa takut, yang ketiga rasa harap. Yang kedua al-khauf, rasa takut, yang ketiga ar-raja, rasa harap. Ini 3 rukun di dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla. Al-mahabbah, rasa cinta, al-khauf, rasa takut, ar-raja, rasa harap. Ini harus ada ketika kita beribadah kepada Allah. Ibadah apapun harus ada 3 rukun ini. Nah, hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas yang pertama tentang al-mahabbah. Bagaimana ruh dari ibadah tersebut. Bahkan ketika seseorang
tidak ada rasa cinta dalam hatinya, maka orang tersebut tidak akan menemukan kenikmatan di dalam dia menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Al-mahabbah secara bahasa definisi al-mahabbah al-mailu ila syai'is sarri, kecenderungan menuju sesuatu yang menyenangkan. Kecenderungan menuju sesuatu yang menyenangkan. Kecenderungan menuju sesuatu yang menyenangkan. Definisi kedua dikatakan Imam Ar-Raghib. Imam Ar-Raghib. Ar-Raghib. Raghib. Dia mengatakan al-mahabbah mailun nafsi ila ma tarahu wa tadhunnuhu khairan. Kecenderungan jiwa ini lebih mendalam lagi definisi beliau. Kecenderungan jiwa menuju apa yang dilihat dan dianggapnya baik. Kecenderungan jiwa menuju apa yang dilihat dan dianggapnya baik. Jadi cinta itu ternyata apa? Kecenderungan alami seseorang, kecenderungan hati, kecenderungan jiwa untuk tertarik kepada hal-hal yang menyenangkan atau memberikan kenikmatan bagi dirinya. Kecenderungan hati seseorang yang mendalam terhadap sesuatu yang dia anggap baik, atau dianggap bermanfaat untuk dirinya. Itu definisi apa? Cinta. Dan cinta yang paling tertinggi, cinta apa? Oh, yang benar, Masya Allah. Aslinya benar, mahabbatullah itu. Tapi secara praktek kira-kira cinta mana yang paling tertinggi kita? Insya Allah, mudah-mudahan kepada Allah. Dan cinta yang paling tertinggi mahabbatullah. Mahabbah Allah, mahabbatullah. Cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu cinta paling tertinggi. Dan kita harus usahakan dalam diri kita menjadikan mahabbatullah ini cinta paling tertinggi dalam kehidupan kita. Karena jika salah dalam menempatkan cinta, hati-hati. Nanti kita akan sebutkan definisi pembagian cinta yang sangat banyak disebutkan para ulama. Salah dalam meletakkan cinta, bahaya. Bahaya. Bahkan ada kesyirikan dalam masalah al-mahabbah. Kesyirikan dalam masalah cinta. Na'udzubillah. Nah sekarang, kalau tadi al-mahabbah, sekarang definisi mahabbatullah itu apa definisinya? Cinta kepada Allah itu apa definisinya? Cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Para ulama menyebutkan cinta kepada Allah adalah al-ghayatul quswa minal maqamat wadh-dhirwatul ulya minad darajat. Tingkatan yang paling tertinggi, tingkatan yang paling tertinggi dan derajat yang paling puncak. Tingkatan yang paling tertinggi dan derajat yang paling apa? Puncak. Itu mahabbatullah. Pengertian yang lain, pengertian yang kedua dari mahabbatullah. Pengertian yang kedua dari mahabbatullah, perasaan kasih sayang mendalam perasaan kasih sayang mendalam
dan tulus kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Perasaan kasih sayang yang mendalam dan tulus kepada Allah yang mendorong untuk selalu taat, yang mendorong untuk selalu taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Allah Azza wa Jalla disebutkan oleh para ulama yang kedua adalah perasaan kasih sayang yang mendalam dan juga tulus kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Sang Pencipta, yang mendorong untuk selalu taat kepada perintahnya dan menjauhi apa? Larangannya. Berarti orang-orang yang mengatakan saya cinta kepada Allah Azza wa Jalla, berarti orang tersebut harus tunduk, taat, nurut, pasrah kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Bohong orang-orang yang mengatakan saya cinta kepada Allah Azza wa Jalla, tapi ketika ada perintah Allah, dia tidak mengerjakan perintah itu. Ketika ada larangan Allah, malah dia menjadi orang yang pertama melanggar larangan Allah Azza wa Jalla tersebut. Gombal cintanya. Bohong. Apa kata Imam Abdullah bin Mubarak al-Marwazi rahimahullah ta'ala? Ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Hadha la'umri fil qiyasi shani'u. Law hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Paham kan? Oh, belum insyaallah. Ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Engkau durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, padahal engkau mengklaim, mengaku cinta kepadanya. Kan enggak benar, betul ya? Engkau bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, padahal engkau mengatakan cinta kepada Allah, engkau mengklaim dirimu cinta kepada Allah. Hadza la umri fil qiyasi syani'u. Ini jelas analogi yang keliru kata beliau. Lau hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau cintamu benar, jujur kepada Allah, maka engkau pasti akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena para pecinta pasti tunduk nurut kepada yang dia cintai. Betul Bapak Ibu? Oh, Masya Allah, cepat banget tuh jawaban, Masya Allah. Cepat banget jawabannya, Masya Allah, luar biasa. Betul, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena para pecinta itu pasti nurut, tunduk kepada yang dia cintai tersebut. Allahu Akbar. Maka mahabbatullah, kata para ulama, cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala harus menjadi cinta yang paling tertinggi dalam kehidupan kita. Tidak boleh yang lain. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, mahabbatullah wa rasuluhu min a'zami wajibatil iman wa akbaru usulihi wa ajallu qawa'idih. Mencintai Allah dan Rasulnya termasuk kewajiban iman yang teragung dan dasar serta pondasi iman yang terbesar. Bal hiya aslun kulli amalin min a'malil iman wad din. Bahkan itulah dasar dari setiap amal keimanan dan dasar agama Islam ini. Allahu Akbar. Dicinta kepada Allah dan Rasulnya termasuk kewajiban iman paling teragung, dasar serta pondasi iman paling terbesar. Nah, setiap amalan tidak mungkin bisa bernilai tanpa apa? Cinta kepada Allah dan Rasul. Cinta kepada Allah dan Rasul. Disinilah setiap muslim dan muslimah cintanya benar-benar diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallahil azim. Apa kata penyair? Wa kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirruha bidzaka. Semua mengaku kekasihnya Laila, tapi Laila aja nggak kenal dengan mereka semua. Semua mengaku cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, apakah Allah dan Rasulnya mencintainya atau tidak? Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhab. Perkara terpentingnya bukan mencintai, tapi perkara terpentingnya apakah dicintai.
Orang yang mengatakan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, saya yakin semua muslim dan muslimah mengatakan itu. Tapi apakah mereka dicintai oleh Allah dan Rasulnya atau tidak? Itu pertanyaan besar. Pertanyaan besar yang wajib kita temukan jawabannya di atas muka bumi ini. Dan nanti kita akan sebutkan di antara, mungkin hari ini, tanda-tanda orang-orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala cintai hambanya. Bagaimana? Tanda-tanda hamba itu benar-benar mencintai Allah Azza wa Jalla dengan benar. Pembahasan khusus masalah itu dua itu. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-165. Ayat ke-165. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya. Nah, silakan mungkin di sini. Masya Allah. Berapa ribu ini yang datang, Masya Allah. Nah, silakan sini mungkin. Ya, merapat. 46. Masya Allah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah kepada tandingan-tandingan selain Allah. Tuhan-Tuhan selain Allah berarti. Allah katakan apa? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini syirik dalam masalah apa? Cinta nih, betul ya? Syirik dalam masalah cinta, hati-hati. Salah dalam meletakkan cinta, fatal akibatnya. Ada orang-orang kata Allah Azza wa Jalla mencintai tandingan-tandingan selain Allah, Tuhan-Tuhan selain Allah sama dengan cintanya kepada Allah. Ini nggak boleh nih, haram hukumnya. Allah katakan apa? Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, cintanya sangat besar kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan di situ siapa? Orang-orang yang beriman, bukan cuma muslim, bukan cuma Islam, betul ya? Karena bisa jadi seorang muslim hanya mengklaim saja, hanya mengaku saja cinta kepada Allah, padahal ternyata amalannya jauh dari cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena cinta itu bukan hanya ungkapan, tapi cinta itu kata para ulama butuh dengan pembuktian. Butuh dengan pembuktian. Salah satunya ini, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kata-katanya pakai asyad. Nah, adapun orang-orang yang beriman cintanya sangat besar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, dari ayat ini bahwa cinta itu ternyata bisa masuk ke ranah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika cinta tersebut, nanti kita akan sebutkan, dibarengi dengan ketundukan, pengagungan kepada yang dicintai, perendahan dirinya kepada sesuatu yang dicintai, ini ibadah kepada Allah. Nah, ini disebutkan oleh para ulama masalah ini. Nah, sekarang kita akan sebutkan macam-macam atau jenis-jenis cinta. Nah, hari ini kelihatannya sampai ini. Karena jenis-jenis cinta ini banyak nih, luar biasa saya dapatkan oleh para ulama. Luar biasa para ulama menjelaskan masalah cinta ini. Panjang lebar, Masya Allah. Nah, ikhwatan iman, rahimani rahimakumullah. Disebutkan para ulama, pembagian cinta atau jenis-jenis cinta. Yang pertama, nanti kita akan sebutkan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Dan mungkin lebih, coba kita lihat waktunya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan
dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, atau terkenalnya kitab ini dengan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Beliau menyebutkan dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa bahwa cinta itu ada 4 jenis. Cinta itu ada 4 jenis, ada 4 macam. Yang pertama, mahabbatullah, kecintaan atau cinta kepada Allah. Yang pertama, cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Cinta kepada apa? Allah azza wa jalla. Dan ini jelas butuh dengan apa? Pembuktian. Bukan hanya klaim, bukan hanya pengakuan, tapi butuh dengan pembuktian. Yang kedua, kata beliau, mahabbatu ma yuhibbullah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ini salah satu buktinya ini nih. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Mencintai apa-apa atau apapun yang dicintai oleh Allah. Nah, yang pertama, mahabbatullah, salah satu pembuktian ini. Yang kedua, salah satu pembuktian cintanya benar kepada Allah, mahabbatullahnya benar jujur. Yang kedua nih, dia akan mencintai apapun yang dicintai oleh Allah azza wa jalla. Apa contohnya yang dicintai oleh Allah? Iman, tauhid, betul ya? Ketaatan, menjauhi dosa dan maksiat, tunduk, patuh, pasrah kepada Allah. Dia pasti akan mencintai apapun yang dicintai oleh Allah azza wa jalla. Berarti sebaliknya, dia pasti akan membenci apapun yang dibenci oleh siapa? Allah azza wa jalla. Dia akan membenci kekufuran, nifaq, kemunafikan, maksiat, dosa, kedurhakaan kepada Allah, dan seterusnya. Jadi kalau yang pertamanya benar tuh tadi, mahabbatullahnya benar, jujur, maka yang kedua ini pasti akan terwujud dalam dirinya. Tapi kalau pertamanya nggak benar, mahabbatullah nggak benar, maka seperti orang-orang tadi itu, yang mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah sama dengan cintanya kepada apa? Allah. Cuma sekedar pengakuan, tapi tidak tidak terrealisasi dengan amalannya. Maka orang-orang yang mencintai Allah azza wa jalla, maka dia harus mencintai apapun yang dicintai oleh Allah azza wa jalla, apapun itu. Subhanallah. Nabi SAW menyebutkan apa? Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi pun karena Allah, maka telah sempurna imannya. Jadi segala sesuatu dilandasi semuanya karena apa? Allah azza wa jalla. Ini berat nih. Ini berat Bapak Ibu. Gak mudah ini. Mencintai apapun yang dicintai oleh Allah azza wa jalla, walaupun itu bertentangan dengan apa? Hawa nafsu atau perasaan kita. Hawa nafsu perasaan kita bertentangan nih. Ini dicintai oleh Allah nih. Ini kok bertentangan sama hawa nafsu saya? Wajib kita melawan hawa nafsu atau perasaan kita untuk cinta kepada sesuatu yang dicintai Allah azza wa jalla tersebut. Itu tanda keimanannya sempurna kepada Allah. Yap. Nggak ada yang jawab, masya Allah. Kenapa? Berat ini, nggak mudah nih, betul ya? Konsekuensinya banyak lah ini, subhanallah. Semoga Allah berikan kemudahan kita mengamalkannya, masya Allah. Yang ketiga, jenis ini yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim, al-hubbu lillah wa fillah, cinta karena Allah dan di jalan Allah. Cinta karena Allah dan di jalan Allah. Ini konsekuensi dari yang kedua nih. Yang ketiga nih, konsekuensi dari yang kedua. Mencintai apapun yang dicintai oleh Allah azza wa jalla harus melahirkan apa? Ini. Apapun yang
dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, harus saya cintai lillah karena Allah, bukan karena li fulan, bukan karena li dunia, bukan karena li ini, enggak, lillah karena Allah, wa fillah, dan di jalan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Jadi mencintai apa yang dicintai Allah tidak akan terwujud sempurna kecuali dengan cinta karenanya dan di dalam ajarannya. Cinta karena Allah dan di dalam ajaran Allah Azza wa Jalla tersebut. Nah, ini penting nih. Contoh. Ketika seseorang mencintai seorang yang saleh, orang yang alim, dia saleh, taat kepada Allah, menjauhi dosa dan maksiat. Bahkan dia seorang yang alim, berilmu akan ilmu agama Allah, beramal saleh, mendakwahkan Islam kepada manusia, luar biasa. Mahabbatus salihin. Mencintai orang saleh itu termasuk bagian dari agama. Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang saleh. Berarti kita mencintai orang saleh tersebut, yang pertama lillah, harus karena Allah, bukan karena selain Allah. Perhatikan, bukan karena ada udang di balik batu. Perhatikan. Kenapa? Ya karena supaya bisnisnya lancar. Ini seperti ini nih, ini real di masyarakat, kelihatan nih. Dekat kepada ahli ilmu, supaya apa? Orang melihatnya, oh dia dekat sama para ustadz, masya Allah. Mungkinlah dia khianat. Niatnya beda nih, bukan karena Allah, betul ya? A'udzubillah min dzalik. Dan harus di dalam ajaran Allah Azza wa Jalla, harus di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti aturannya harus benar. Apa yang Allah Azza wa Jalla aturkan dengan benar. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik. Jadi mahabbatullah, cinta kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Mencintai apapun yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla tidak akan sempurna kecuali ketika cinta itu karena Allah dan di jalan Allah, di atas aturan Allah Azza wa Jalla. Imam Al-Bukhari Masya Allah menyebutkan masalah ini. Allahu Akbar. Yang keempat. Nah, ini yang keempat yang tadi. Asyirku fil mahabbah. Syirik dalam cinta. Mahabbatu ma'allah. Mencintai sesuatu dalam kurung Tuhan, ilah, selain mencintai Allah. Ini nggak boleh, ini yang keempat. Mencintai sesuatu ini bisa macam-macam ya, bisa benda, bisa orang, betul ya. Dalam kurung Tuhan, ilah, selain mencintai Allah. Ini yang disebut dengan apa? Syirik dalam cinta. Nah, inilah cinta yang mengandung kesyirikan. Ketika seseorang mencintai sesuatu atau seseorang selain mencintai Allah Azza wa Jalla juga. A'udzubillah min dzalik. A'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Hati-hati nih. Dicintanya orang-orang musyrik tadi Allah katakan tuh, minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah, Tuhan-Tuhan selain Allah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sama dengan cintanya kepada Allah. Makanya di sini disebutkan mahabbatu ma'allah. Mencintai bersama dengan Allah. Maksudnya apa? Sama, mencintai sesuatu tersebut atau seseorang tersebut atau makhluk tersebut sama cintanya kepada Allah. Ini syirik dalam cinta. Ini syirik dalam apa? Cinta. Hati-hati nih, hati-hati nih. Terkadang kita sadar atau kita tidak menyadarinya ketika kita mencintai makhluk sama cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini nggak boleh nih. Ini nggak boleh. Apa contoh dan buktinya? Ketika makhluk ini menyuruh kita sesuatu yang haram, kedurhakaan kepada Allah, jelas itu dosa dan maksiat, ternyata kita taat kepada makhluk itu. Nggak boleh nih. Perhatikan nih, kita tahu ini dosa nih, bukan nggak tahu, kita tahu ini dosa, maksiat, kedurhakaan kepada Allah, tapi dia nyuruh nih. Gimana dong? Saya cinta sama dia. Betul ya? Hati-hati nih. Na'udzubillah min dzalik. Asal-asal terafiyah. Salah dalam meletakkan cinta, fatal akibat. Salah satunya ini, syirik dalam apa? Cinta. A'udzubillah min dzalik. Asal-asal terafiyah. Zaman dulu subhanallah, Adi bin Hatim menyebutkan apa? Di antara seseorang menyembah kepada berhalanya padahal dia tidak sujud kepada berhala itu, di antara seseorang cinta menyembah kepada seseorang siapapun itu, entah itu berhala ataupun siapapun, ketika orang tersebut menghalalkan sesuatu yang haram atau
mengharamkan sesuatu yang halal, maka dia mengatakan sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taati. Padahal dia nggak sujud loh kepada makhluk ini loh, betul ya? Kan kita di kepala kita kalau orang syirik itu kan sujud kepada selain Allah, betul, itu termasuk, itu bahkan jelas kalau itu. Tapi mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena si fulan, itu juga termasuk apa? Syirik, nggak boleh. Itu termasuk penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla tersebut. Berarti kita tunduk, pasrah, nurut kepada sesuatu selain Allah, bahkan dengan mengagungkan sesuatu tersebut dan merendahkan diri kita. Ini nggak boleh. Ini 4 cinta yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Kemudian beliau menyebutkan tinggal 1 macam lagi. Ternyata beliau menyisakan 1. Tinggal 1 macam lagi yang tidak kita bahas kata beliau, dan itu adalah cinta yang fitrah atau natural manusia. Nah, kecondongan seseorang kepada sesuatu yang memang apa? Sesuai dengan seleranya. Contoh, seseorang cinta kepada makanan atau minuman ketika pada saat dia lapar ataupun haus. Itu sudah fitrah naluri manusia, betul ya? Itu sudah sunnatullah gitu. Itu sudah tabi'i, tabiat dasar manusia. Makanya enggak dibahas oleh beliau. Tidak dibahas oleh beliau. Ini yang pertama. Pembagian cinta yang kedua. Nah, ini yang saya sebutkan hari ini, kita akan bahas masalah ini aja paling inti. Para ulama membagi cinta itu ternyata banyak, luar biasa. Pembagian cinta yang kedua. Ibnu Qayyim sudah selesai tadi ya. Jadi sini cinta sudah selesai. Ini ulama lain lagi membahasnya. Cinta secara umum terbagi 2 kata sebagian ulama. Cinta secara umum terbagi 2. Yang pertama, cinta yang termasuk ibadah. Ini beda lagi nih. Cinta yang termasuk apa? Ibadah. Cinta yang termasuk ibadah. Dan yang kedua, cinta yang bukan termasuk ibadah. Cinta yang bukan termasuk apa? Ibadah. Yang pertama, cinta yang termasuk ibadah atau bernilai ibadah. Apa itu? Para ulama menyebutkan rasa cinta yang mengharuskan pelakunya. Rasa cinta yang mengharuskan pelakunya memiliki ketundukan. Rasa cinta yang mengharuskan pelakunya memiliki ketundukan, kepasrahan, lagi, perendahan diri, kepasrahan, perendahan diri, dan mengagungkan sesuatu yang dia cintai. Perhatikan ini baik-baik nih. Jangan salah menempatkan ini. Rasa cinta yang mengharuskan pelakunya memiliki apa? Ketundukan, kepasrahan, perendahan diri, dan kemudian apa? Pengagungan kepada sesuatu yang dia cintai. Yang seperti ini tidak boleh sama sekali dia palingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang malingkan cinta jenis seperti ini kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan apa? Kesyirikan kepada Allah. Perhatikan nih. Karena kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla, harus ada ini nih. Allah memerintahkan kita, qala Allah, tunduk.
taat, patuh, pasrah, rendahkan diri kita di hadapan Allah, agungkan Allah Azza wa Jalla dan perintah Allah tersebut. Wajib ada tuh dalam diri kita. Kalau nggak ada, pasti tidak akan bernilai walaupun dia melakukan amal itu. Walaupun dia melakukan amal itu. Dia melakukan satu amal saleh misalnya. Tapi dalam dirinya apa? Berat untuk menerima amal saleh tersebut. Apa ya begini? Ya udahlah, mau gimana deh. Tidak akan pernah nikmat dia melakukan amal saleh tersebut. Kenapa? Nggak dibarengi dengan ini nih. Tidak dibarengi dengan ketundukan, tidak dibarengi dengan kepasrahan jiwanya kepada Allah, tidak dibarengi dengan merendahkan dirinya di hadapan Allah, dan tidak dibarengi dengan pengagungan kepada Rabbul Alamin. Gak akan pernah nikmat itu, hampa pasti itu. Walaupun dia melakukan ibadah tersebut, bayangkan luar biasa ya. Ini yang saya katakan tadi di awal, ibadah apapun tidak dilandasi atas dasar cinta kepada Allah, hampa pasti ibadah tersebut. Hampa pasti. Nikmatnya orang yang memiliki cinta kepada Rabbul Alamin luar biasa istimewa, Masya Allah. Jadi orang tersebut pasti akan melakukan apapun yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan akan menjauhi apapun yang Allah Tabaraka wa Ta'ala larang. Dengan hati yang seperti ini, pas hatinya apa? Tunduk setunduk-tunduknya, nurut senurut-nurutnya, merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah dan mengagungkan sesuatu tersebut. Makanya para ulama menyebutkan apa? Kamalul dzulli wa kamalul mahabbah. Kesempurnaan menghinakan diri dan kesempurnaan mencintai. Semakin dia menghinakan dirinya dan semakin dia mencintai Allah, semakin hamba tersebut akan dicintai oleh Allah. Saya ulang. Semakin merendahkan dirinya dia, kamalul dzul. Semakin merendahkan dirinya dia, dan ini nggak boleh kepada makhluk. Perhatikan, kita nggak boleh merendahkan diri kita kepada makhluk. Mau itu makhluknya bos kita kah, orang yang kaya kek, orang yang punya jabatan tinggi, nggak boleh kita menghinakan diri kita kepada makhluk. Karena penghinaan diri itu diharuskan hanya kepada siapa? Sang Khalik, kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin hamba tersebut menghinakan dirinya kepada Allah dan semakin hamba itu mencintai Rabbul Alamin, semakin Allah akan mencintai hamba itu. Nah, ini diantara hikmah kenapa doa dalam sujud itu mustajab luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu posisi serendah-rendahnya, sehina-hinanya seorang makhluk. Makanya tidak boleh ruku dan sujud kepada selain Allah. Karena pada saat itu posisi serendah-rendah dan sehina-hinanya makhluk tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Jadi yang terhikmah kata para ulama, sujud itu luar biasa, dia rendahkan kepalanya lebih rendah daripada apa? Bokongnya, kan gitu ya. Ini nggak boleh kecuali kepada Allah. Begitu juga ruku, nggak boleh. Ini cinta yang termasuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, saya mau tanya, cinta kepada pasangan hidup kita ibadah bukan? Berarti masuk yang pertama nih. Berarti kita boleh merendahkan diri kita di hadapan suami. Masuk. Dengerin dulu. Lihat nih, perhatikan nih, mengharuskan pelakunya memiliki apa? Rasa tunduk, pengagungan, merendahkan dirinya, menyerahkan dirinya, mengagungkan sesuatu tersebut. Ini nggak boleh kecuali kepada Allah. Loh, Pak Ustaz, berarti suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, bukan ibadah secara zat, bukan ibadah secara murni, tapi itu bisa bernilai ibadah. Nah, bagaimana ibadah ada dua, ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah, betul? Ibadah yang murni ibadah, ada ibadah yang tidak murni ibadah. Ibadah yang murni ibadah, salat, puasa, zakat, haji, umrah, murni jelas ibadah. Tapi ada ibadah yang tidak murni ibadah, ghair mahdhah. Apa itu? Perkara yang mubah diiringi dengan niat yang baik, yang salehah, maka akan jadi perkara ibadah itu. Seseorang olahraga, makan, minum, kerja, tidur, mubah. Tapi dia masukkan niat yang saleh di dalamnya, bisa bernilai apa? Ibadah. Sama seperti itu. Ketika seorang istri cinta kepada suaminya, suami cinta kepada istrinya, secara apa? Asalnya, hukum asalnya bukan cinta yang bernilai ibadah seperti ini. Kalau ini hanya kepada siapa? Allah. Tapi itu bisa bernilai ibadah dengan niat yang salehah. Nah, bisa dipahami? Dan ini yang kedua, rasa cinta yang bukan ibadah. Ini ada banyak nih, ada banyak macamnya.
Rasa cinta yang bukan apa? Ibadah. Hukum asalnya ini bukan ibadah, tapi nanti bisa bernilai apa? Ibadah ketika dimasukkan niat yang saleh, niat yang baik. Nah, yang kedua ini, rasa cinta yang bukan ibadah ada banyak macamnya. Contoh yang pertama, rasa cinta karena Allah. Nah, ini yang saya masukkan tadi ini. Ini yang saya maksudkan tadi ini. Rasa cinta karena Allah. Dia mencintai sesuatu atau si fulan karena siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini bisa bernilai, nilainya bisa apa? Ibadah. Walaupun hukum asalnya ini bukan ibadah murni. Bisa dipahami? Tapi bisa bernilai ibadah ketika dia mencintai sesuatu atau seseorang lillah karena Allah Azza wa Jalla. Contohnya tadi, mencintai pasangan hidup kita lillah karena Allah Azza wa Jalla. Mencintai orang yang saleh lillah karena Allah. Mencintai orang yang berilmu lillah karena Allah. Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dengan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya lillah karena Allah. Ini bernilai apa? Ibadah. Rasa cinta karena Allah lillah. Yang kedua, rasa cinta karena kasih sayang. Cinta yang bukan ibadah. Yang kedua contohnya rasa cinta karena kasih sayang. Contohnya siapa? Ibu ke anak, betul. Orang tua kepada anaknya. Kalau anak pada orang tuanya masuk sini enggak? Nanti masuk yang ketiga. Karena beda tuh, subhanallah. Orang tua kepada anaknya, betul. Rasa cintanya itu dilandasi atas dasar apa? Kasih sayang. Apakah ini enggak bisa dapat pahala? Bisa tadi, bisa bernilai apa? Ibadah ketika dia niatkan niat yang salehah, niat yang baik di dalam cintanya tersebut. Kasih sayang, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nabi SAW menyebutkan, sayangilah orang-orang yang ada di atas muka bumi ini, maka engkau akan disayangi dari di atas langit. Engkau akan disayangi oleh Allah tabaraka wa taala yang berada di atas langit. Cinta karena kasih sayang juga termasuk apa? Mencintai orang yang lemah, ya. Orang yang lemah, entah itu fakir, miskin, mungkin lemah. Bisa juga masuk ke dalamnya apa? Cinta kepada anak kecil. Itu fitrah tuh, Allah masukkan kasih sayang kepada anak kecil. Makanya Nabi SAW ketika melihat Arab Badui punya 9 atau 10 anak, subhanallah saya lupa. Arab Badui ini 10 anak betul. Arab Badui ini kaget melihat Nabi SAW menciumi anak kecil. Ya Rasulullah, saya punya anak 10, nggak pernah saya cium. Bayangkan kerasnya luar biasa ya. Rasulullah menyebutkan apa? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mencintai, dia tidak akan dicintai. Dicintai ini nih, cinta kasih sayang. Barang siapa yang tidak mencintai, dia tidak akan dicintai. Allahu Akbar. Ini salah satunya, cinta kepada anak kecil. Fitrah manusia tuh. Makanya kalau kita tidak senang, nggak suka ketika melihat anak kecil, coba tanya diri kita tuh, jangan-jangan keras hati kita, subhanallah. Melihat orang yang lemah, orang yang miskin, fakir dalam kesulitan, sakit, hati kita nggak terenyuh, tanya sama diri kita, jangan-jangan ternyata hati kita sudah mengeras tanpa kita sadari. Naudzubillah. Karena itu fitrah tuh biasanya. Allah masukkan kasih sayang ke dalam hati manusia. Yang ketiga, cinta karena penghormatan. Nah, ini contohnya siapa? Anak pada orang tuanya. Cinta seorang anak kepada kedua orang tuanya. Cinta karena penghormatan. Begitu juga rasa cinta seorang murid kepada gurunya. Itu diantara apa? Penghormatan. Menghormati gurunya, mencintai gurunya. Karena gurunya telah memberikan banyak kebaikan kepadanya luar biasa. Ini penghormatan. Dan yang keempat, yang terakhir, rasa cinta yang merupakan tabiat dasar manusia. Yang tadi nih, yang Ibnu Qayyim sebutkan yang kelima. Cinta terhadap satu makanan, satu minuman, satu pakaian, satu kendaraan, rumah yang mubah. Rasa cinta yang merupakan tabiat dasar apa? Manusia. Ibu-ibu ngelihat baju yang bagus, senang nggak? Senang nggak, Bu? Jujur aja, nggak mau jujur lagi, subhanallah. Betul, senang. Sebagaimana bapak-bapak ngelihat sesuatu hobinya, wah beda pasti, betul ya? Orang yang hobi misal motor, wah ngelihat satu motor tuh mungkin di orang lain biasa aja perasaan di motor.
Tapi orang yang hobi, wah beda pasti itu. Itu tabiat dasar manusia tuh. Begitu juga apa? Begitu juga wanita melihat apa? Perhiasan, melihat yang sesuatu yang bagus, indah, itu fitrah dasar manusia, fitrah dasar seorang wanita kata para ulama. Dengan syarat itu tidak berlebihan. Perhatikan. Dengan syarat itu tidak apa? Berlebihan. Karena ketika ini berlebihan biasanya akan menghalangi dirinya dari cinta kepada Allah. Ini pembagian cinta yang kedua. Pembagian cinta yang ketiga. Maka saya katakan hari ini kita hanya bahas tentang pembagian cinta aja nih. Istimewa, banyak luar biasa para ulama membaginya. Sebagian ulama membagi cinta menjadi 4 jenis. Ini beda lagi nih. Sebagian ulama, ini pembagian cinta yang ketiga ya. Pembagian cinta yang ketiga nih. Sebagian ulama membagi cinta menjadi 4 jenis. Yang pertama, cinta yang hukumnya wajib. Ini tentang masalah hukum nih. Berkaitan nyambung ke hukum. Cinta yang hukumnya wajib. Apa contohnya? Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Selain itu apa? Cinta kepada amal saleh. Cinta kepada orang saleh. Masuk yang pertama nih. Hukumnya wajib loh. Mencintai amal saleh, mencintai orang yang saleh. Itu bagian, pada hakikatnya bagian dari cinta kepada Allah dan Rasulnya sebenarnya. Mencintai orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai orang-orang yang mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Itu cinta hukumnya wajib semua tuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, bah, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Hafal? Doa apa tuh Ustaz? Baru dengar. Ada doa wirid, ada Hisnul Muslim, ada. Makanya bukunya seringnya baca zikir pagi petang aja, yang lain gak dibuka, betul ya? Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah aku memohon kepadamu cinta kepadamu ya Allah, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Wa hubba man yuhibbuka, mencintai orang-orang yang mencintaimu. Berarti mencintai siapa ini? Mencintai orang saleh, betul ya? Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan yang mendekatkan diriku untuk mencintaimu ya Allah. Mencintai amal saleh berarti. Hafal? Baru tahu, tulis dah. Allahumma inni. Mau ditulis enggak? Tulis doang nih, hafalin kagak nih subhanallah. Saya tanya ntar ya. Tanggal berapa ntar insyaallah ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Bisa dimatikan. Allahumma inni as'aluka hubbak. Sama aja. Allahumma inni as'aluka hubbaka atau hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba man yuhibbuka. Hati-hati kebolak-balik nih. Wa hubba man yuhibbuka wa hubba man yuhibbuka. Sudah? Wa hubba amalin, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Yang selain doanya panjang nih, dipotongan doanya. Artinya, ya Allah,
aku memohon kepadamu cinta karena cinta kepadamu. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon kepadamu cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuka. Dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan mencintai amalan yang mendekatkan diriku untuk mencintaimu. Mencintai amal saleh maksudnya. Dan mencintai amalan yang mendekatkan diriku untuk cinta kepadamu. Hafal ya? Baca coba ulang. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Hati-hati kebolak-balik insyaallah. Ini cinta yang pertama, yang hukumnya wajib. Yang kedua, cinta yang hukumnya mubah. Cinta yang hukumnya mubah. Cinta yang hukumnya mubah. Apa contohnya? Jadi cinta yang menjadi tabiat dasar manusia. Cinta yang menjadi tabiat dasar manusia. Cinta yang menjadi tabiat dasar manusia. Ini masuk macam-macam nih, cinta suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, cinta kepada sesuatu yang dia senangi, yang dia lihat, yang dia dengar, dan seterusnya. Yang ketiga, cinta yang hukumnya haram. Nah, cinta yang hukumnya apa? Haram. Ini ada tambahan di sini nih. Ada tambahan yang ketiga nih. Yang tadi belum disebutkan. Cinta yang hukumnya haram. Apa itu? Jika cinta itu melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jika cinta itu, ya ini jika rasa cinta tersebut melebihi rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Contoh, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Perhatikan ayat ini baik-baik. Surah At-Taubah ayat 24. Qul, katakan ya Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta kekayaan yang kalian cari di dalamnya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan, perdagangan yang kalian takut kerugian di dalamnya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian cintai, kalian ridhai. 8 hal. Betul? Yang semua ini 8 hal ini cinta duniawi. Perkara duniawi 8 hal nih, betul? Karena titipan Allah semua nih. Titipan Allah semua nih, 8 ini. Allah sebutkan apa? Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai 8 hal itu tuh, minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, daripada Allah dan Rasulnya, dan juga jihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah Azza wa Jalla menurunkan keputusannya. Para ulama tafsir mengatakan fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi 'adzabih,
maka tunggulah sampai Allah menurunkan azabnya, siksanya kepada kalian. Ketika kalian lebih mencintai 8 hal ketimbang 3 hal. Yang 8 hal itu semua duniawi dan 3 hal itu ukhrawi. Ini cinta yang haram nih. Ketika cintanya kepada Allah dan Rasulnya kalah dengan cinta-cinta seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik nih. Berapa banyak kaum muslimin dan muslimat yang dia cintai, yang dia idolakan, na'udzubillah min dzalik. Betul? Yang terjadi real masyarakat kita luar biasa. Sehingga ketika yang dia cintai tersebut melakukan kedurhakaan kepada Allah, nggak ada urusan, tutup mata. Yang penting ini seseorang yang dia cintai. Betul, lihat pemuda dan pemudi zaman sekarang yang dicintai apa? Penyanyi kafir, bintang film kafir, pemain bola kafir, dan seterusnya. Dia mengidolakan, bahkan mencintai mereka semua. Na'udzubillah min dzalik. Melebihi dari cintanya kepada akhirat, melebihi daripada cintanya kepada Allah dan Rasul. Padahal ketika ada perintah Allah dan Rasulnya, ya gampang nantilah. Tapi kalau orang yang dia idolakan, orang yang dia idolakan tersebut yang menyuruh dirinya, wah istimewa langsung tuh. Sami'na wa ata'na. Boleh ini, perhatikan baik-baik ini. Hati-hati nih. Ini cinta yang haram ketika rasa cinta seseorang kepada sesuatu atau seseorang melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Dan biasa yang seperti ini Allah kasih ujian pada orang-orang seperti ini. Allah kasih ujian biasanya. Nah, makanya tidak boleh, kata para ulama, setiap muslim dan muslimah hatinya, kecintaannya lebih kepada sesuatu atau seseorang. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah azza wa jalla memiliki anak. Dalam riwayat dikatakan setelah 85 tahun Allah azza wa jalla berikan anak. Coba bayangkan fitrah manusia. 85 tahun gak punya anak, ketika dapat anak cintanya seperti apa sama anaknya itu? Betul ya? Gak punya anak, orang gak punya anak 10 tahun saja, dapatkan anak itu bahagianya luar biasa, Masya Allah. Ini 85 tahun gak memiliki anak, Allah kabarkan dia memiliki anak dari malaikat. Dapat anak. Ketika ada Ismail alaihissalam, sebagian ulama mengatakan apa? Ada cinta Ibrahim yang berpaling dari Allah kepada anaknya tersebut. Perhatikan. Ada sedikit cinta Ibrahim berpaling dari Allah kepada anaknya. Berlebih berarti, betul ya? Dan Allah tidak inginkan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah azza wa jalla, cintanya mendua. Tidak mau Allah. Apa yang Allah berikan? Allah kasih ujian. Tinggalkan anak dan istrimu biwadin ghairi dzi zar', pada lembah yang tidak ada kehidupan, lembah itu. Akal manusia mengatakan apa? Mati saya tinggalkan anak saya dan istri saya di sini. Tapi Allah azza wa jalla ingin uji Ibrahim, mana yang lebih dicintai? Allah dan Rasulnya atau siapa? Dunia ini. Anak sama istri dunia, betul ya? Hati-hati nih. Allah dan Rasulnya dia lebih cintai atau dunianya, anak istrinya? Lulus nggak? Lulus. Kalau kita nggak lulus kayaknya tuh, subhanallah, betul ya? Nggak lulus begitu. Tinggalkan anak istrimu biwadin ghairi dzi zara'. Lihat bahasa Arab luar biasa. Di lembah yang tidak ada sama sekali kehidupan. Dijangankan hewan, pohon, nggak ada sama sekali. Fitrah manusia mengatakan apa? Logika manusia, mati pasti saya tinggalkan anak istri saya di situ. Bunuh diri sama aja itu. Betul ya? Tapi kecintaannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan dirinya meninggalkan anak dan istrinya. Hingga ketika dia tinggalkan anak istrinya, dia berpaling, dia jalan ke sana. Istrinya siapa? Hajar memanggil Ibrahim, ya Ibrahim, mau kemana engkau? Ibrahim tidak berpaling sedikit pun. Beliau takut ketika beliau berpaling, fitrah manusianya keluar. Betul ya? Nggak berpaling sedikit pun. Tetap jalan. Dipanggil-panggil oleh Hajar sambil berlari. Kemana kau Ibrahim, kemana engkau? Baru paham. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruhmu Ibrahim? Ibrahim mengangguk mengatakan, "Na'am." Betul. Apa kata istri yang salehah ini nih? "Idzan lan tudayyi'ana." Wahai Ibrahim, pergilah. Kalau gitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami di sini. Kalau ibu-ibu ditinggal begitu gimana, Bu? Subhanallah. Saya mau tanya. Hah? Ini luar biasa. Ini keluarga yang luar biasa saleh ya.
Suami yang saleh dapat istri yang saleh, dapat anak yang saleh juga, kan gitu ya? Ini fitrah, ini sudah sunnatullah nih kata para ulama. Selesai, lulus. Dengan ceritanya luar biasa, keluar air zam-zam sampai sekarang kita nikmati, betul ya? Baru balik nih. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anaknya sudah mulai remaja, dewasa. Ini gak pernah ketemu nih. Ketika sudah besar, sudah remaja, balik Ibrahim baru ketemu dengan Ismail. Bisa bantu ayahnya, anak yang saleh luar biasa, Masya Allah. Allah berikan ujian lagi. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan cinta Ibrahim masih ada sama anaknya. Allah kasih lagi ujian. Sembelih anaknya. Wah, luar biasa. Sembelih anak. Allahu Akbar. Gak bisa kita, gak bisa. Makanya diberikan ujian ini sama Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, kesayangan Allah. Kalau kita diuji, berat. Berat diuji seperti ini. Berat. Sembelih anakmu, bayangkan, luar biasa. Mati jelas kok ini. Kalau tadi masih ada kans kehidupan walaupun kecil, betul ya? Ini sembelih anakmu sudah pasti mati berarti kalau disembelih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla itu pencemburu, ikhwan. Allah tidak ingin hambanya menduakan cintanya yang harusnya 100% kepada Allah dengan selain Allah Azza wa Jalla. Hati-hati ya kawan, ketika kita satu cinta berlebih kepada sesuatu atau seseorang, biasanya pada sesuatu atau seseorang tersebut Allah kasih ujian tuh biasanya. Nah, jangan, kata para ulama. Ini salah satunya nih. Jangan ayah kita, anak kita dan seterusnya malah menjadikan diri kita apa? Lebih mencintai dunia tersebut daripada Allah dan Rasulnya. Jangan. Allah tabaraka ta'ala menginginkan cinta kepada Allah yang paling tertinggi dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, cinta yang hukumnya syirik. Ini yang tadi deh. Cinta yang hukumnya apa? Syirik. Yang tadi itu, cinta yang disertai dengan rasa apa? Rasa ketundukan, merendahkan diri, pasrah, dan mengagungkan sesuatu tersebut. Enggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Cinta yang disertai dengan ketundukan, kepasrahan, perendahan diri, dan pengagungan kepada sesuatu. Bukan kepada Allah, tapi kepada sesuatu atau seseorang. Ini enggak boleh. Ini termasuk hukumnya apa? Syirik. Ini pembagian cinta yang keberapa? Keempat ya? 3. Sabar baru 3, Masya Allah. Sabar. Masih banyak kok, masih 20 kalau nggak salah ini, Masya Allah. 23. Yang terakhir lah, yang keempat. Pembagian cinta yang terakhir, sebenarnya ada banyak tapi nggak mungkin kita sebutkan semua satu persatu. Yang keempat disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim lagi, tapi beda, dalam kitab yang beda dan pembagiannya beda. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan. Ighatsatul Lahafan. Ibnu Qayyim menjelaskan Ighatsatul Lahafan. Ighatsatul Lahafan. Kalau tadi yang pertama ad-da' wad-dawa, yang ini Ighatsatul Lahafan. Lahafan. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa cinta itu ada 2. Cinta yang bermanfaat dan cinta yang memadaratkan. Cinta itu ada 2. Cinta yang bermanfaat dan cinta yang memadaratkan, membahayakan. Yang pertama, cinta yang bermanfaat. Cinta yang bermanfaat terbagi 3. Cinta yang bermanfaat terbagi 3. Yang pertama, cinta Allah, cinta karena Allah, cinta kepada Allah. Ini jelas paling bermanfaat. Cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta karena Allah.
cinta karena Allah. Yang ketiga, cinta pada perkara. Cinta pada perkara yang membantu ketaatan kepada Allah. Cinta kepada perkara yang membantu ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Cinta pada perkara yang membantu ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepada. Ini cinta yang apa? Bermanfaat. Cintanya seorang hamba Allah Azza wa Jalla kepada Allah jelas bermanfaat, sudah kita sebutkan di atas tuh. Cinta seseorang lillah karena Allah Azza wa Jalla. Dia mencintai gurunya, dia mencintai orang saleh, dia mencintai orang yang berilmu, dia mencintai orang yang lebih tua dari dirinya karena Allah lillah, bukan karena dunia, bukan karena ada kepentingan, enggak, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Ini bermanfaat. Dan cinta pada perkara yang membantunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan dan dosa. Allahu Akbar. Ini pun cinta yang bermanfaat. Dan sebaliknya, cinta yang memadaratkan, kebalikannya berarti. Cinta yang memadaratkan atau membahayakan. Yang pertama, cinta selain Allah. Cinta selain Allah dengan kecintaan yang sama kepada Allah. Cinta selain Allah dengan kecintaan yang sama kepada Allah. Dengan kecintaan yang apa? Sama. Yang tadi nih, cinta yang termasuk apa ini? Syirik. Menyamakan cinta kepada Allah dengan cinta selain Allah. Yang kedua, cinta kepada hal-hal yang Allah benci. Na'udzubillah. Cinta kepada hal-hal yang Allah benci. Cinta kepada hal-hal yang Allah benci. Dan yang terakhir, cinta kepada perkara yang mengurangi atau bahkan memutus kecintaan terhadap Allah. Dia cinta kepada perkara yang mengurangi atau bahkan memutus kecintaan terhadap Allah. Alhamdulillah min dzalik. Ini 6 macam cinta yang kata Ibnu Qayyim beredar di tengah-tengah makhluk Allah tabaraka wa taala. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Masih panjang ya, bahasa masalah cinta mungkin masih 2 atau 3 kali bahasan lagi insyaallah. Supaya benar-benar kita bisa memahami dan bisa mengamalkan dalam masalah al-mahabbah ini, rasa cinta ini. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla dengan benar, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan benar, sehingga kita dapat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sesuai dengan buku, Bu.
Nggak ada masalah, mau bahas mana dulu sama aja insyaallah. Mau bahas mahabbah dulu, raja dulu, al-khauf dulu sama aja insyaallah. Yang paling terpenting memahami dari ketiga hal tersebut. Memahami dari ketiga rukun ibadah tersebut. Adapun saya mengikuti dari apa? Buku atau kitab tersebut supaya lebih tertib, supaya lebih apa? Berurutan masalah tersebut. Wallahu a'lam. Ustaz, Rabu minggu lalu menjelang maghrib kakak saya meninggal. Saya mengalami hal yang aneh ya. Saya nggak tahu apakah itu tatayur atau memang kasih tanah sama Allah. Jadi kejadiannya ketika sepupu saya meninggal dan kemarin minggu lalu. Jadi jam 5:15 itu saya dikabari kakak saya nggak bisa bangun. Saya pikir cuma gitu ya kan. Terus saya, oh ya nanti habis maghrib saya ke sana. Sambil menunggu itu saya siram samping rumah dengan air supaya nggak diberakin kucing gitu ya, dengan air apa sih? Karbol maksudnya, sambil nunggu maghrib ya kan. Apanya siram nih Bu? Nggak samping rumah, maksudnya sambil nunggu maghrib, nanti habis maghrib saya mau ke rumah kakak saya. Tapi dalam pikiran saya, oh mungkin ini stroke gitu kan. Terus ketika saya menyiram, lebat itu 2 kali saya ngeliat ya, demi Allah, terbayarkan hitam gitu kan. Agak kayak ini ya gitu, tapi saya nggak kepikiran meninggal. Yang maling, tapi saya juga nggak ngeliat ada orang lewat di rumah saya gitu kan. Terus setelah selesai saya masuk ke dalam, gak ada yang hilang satupun. Dalam kemudian ketika saya sholat udah bunyi dong handphone. Kakak saya udah meninggal. Jadi itu kejadian 2 kali. Kan meninggal sepupu saya dan kakak saya meninggal. Ada sekelebat bayangan hitam. Apakah itu suatu isyarat atau kadang totoyur gitu. Tapi itu saya ngeliat sendiri Ustaz. Sak hitam. Saja Ustaz. Nah, wallah alam Ustaz. Saya nggak tahu apa itu Bu. Saya nggak tahu apa itu. Totoyur bukan Ustaz, kalau misalkan ada feeling, jangan gitu kan. Nah, kalau itu jangan. Kalau itu jangan ada perasaan seperti itu. Karena totoyur itu kan menganggap sial ketika kita melihat, mendengar, merasakan sesuatu. Ini jangan kalau seperti itu. Tapi apa? Wallah alam bisawab. Bisa jadi seseorang Allah tabaraka wa ta'ala berikan firasatul mu'min namanya. Firasah seorang mukmin ketika ingin terjadi sesuatu, baik itu kebaikan yang akan Allah berikan kepadanya ataupun keburukan. Maka firasatnya biasanya tajam. Dengan syarat dia tambah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ditanya apakah itu kemudian apakah ini seterusnya, wallah alam saya nggak tahu. Tapi jangan ketika ada sesuatu tersebut kemudian kita beranggapan macam-macam. Jangan beranggapan apa? Macam-macam. Karena ditakutkan masuk ke ranah-ranah masalah akidah atau masalah tersebut. Maka wallah alam bisawab, serahkan saja kepada Allah Azza wa Jalla, karena tidak mungkin kita hidup di atas muka bumi lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ditanya apa itu, wallah alam bisawab, enggak tahu saya. Jangan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah, jawabannya enggak. Insya Allah aman. Dengan syarat memang tidak terlalu jauh. Nyiapin makanan, ya nanggung sejam. Ini sih bukan nanggung sejam, Masya Allah, betul ya. Nanggung. Kalau cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit, mungkin masih ma'afu anhu. Mungkin masih dimaafkan insya Allah, kan gitu. Apalagi ini untuk apa? Ini pada hakikatnya juga untuk keluarga. Menyediakan makanan kepada sekeluarga, kepada suami, kepada anak. Insya Allah itu berpahala, jelas kan gitu ya. Tapi jangan terlalu jauh. Kenapa? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya itu salah satu ibadah yang afdal utama luar biasa. Salah satu ibadah yang afdal utama luar biasa. Maka kalau ingin mendahulukan itu karena ditakutkan nanti itu akan mengganggu pikiran kita dalam salat, boleh. Tapi jangan syarat apa? Jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama masalah tersebut. Tapi insyaallah taala itu bukan termasuk apa? Lebih mencintai makhluk daripada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab.
Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanah itu kalau terjual nanti, kalau tujuan tanah nanti itu terjual akan dibangun tempat ibadah kafir. Masalahnya lagi adalah Kita tahu dengan pasti. Sudah di 95% Ustadz. Nah, nggak boleh kita jual. Problemnya adalah karena tanah itu dikelilingi oleh tempat-tempat yang peribadatan kafir dan tempat makan orang-orang kafir. Itu bagaimana Ustadz? Sedangkan Ana sudah lama juga berikhtiar, usaha juga memasarkan, tapi qadarullah selalu koneknya seperti itu. Itu bagaimana Ustadz? Syukron, jazakallahu khair. Kalau tanya jawabannya Mas Kak jelas nggak boleh. Secara hukum asal, pada hakikatnya kita menjual sesuatu hukumnya mubah, boleh, halal. Tapi kalau kita mengetahui bahwa yang kita jual ini akan digunakan pada sesuatu kedurhakaan kepada Allah, nggak boleh kita jual. Contoh, antum jual pisau, hukum asalnya apa? Boleh, betul ya? Tapi tiba-tiba orang datang ke rumah ke warung antum, "Anda mau beli pisau, Kamu mau tusuk dia." Boleh antum jual sama dia? Nggak boleh. Sama seperti itu. Kenapa? Ta'awun 'alal itsm, kata para ulama. Itu saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong kalian dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka para ulama mengatakan, maka saya katanya tadi, antum tahu dengan pasti 100%? Tahu pastinya, ini nggak boleh. Tapi kalau hanya mengira-ngira atau nggak tahu secara pasti, itu lain cerita. Tapi kalau kita tahu secara pasti, itu menjadikan sesuatu tersebut digunakan untuk kedurhakaan kepada Allah, apalagi jelas itu digunakan untuk kesyirikan kepada Allah, maka jelas itu tidak dibolehkan. Adapun antum kemudian apa? Berikhtiar dan seterusnya, itu ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri antum. Itu ujian, betul. Lulus atau tidak dari ujian tersebut. Tapi jawabannya satu, ikhwan. Apa itu? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Dan Allah Azza wa Jalla akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka kepadanya. Allah juga mengatakan wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupi dirinya. Maka tambah gantungkan hati kita kepada Allah. Kita boleh berikhtiar tadi, masarin dan seterusnya, silahkan. Semaksimal mungkin silahkan. Tapi jangan sampai hati kita bergantung kepada sebab itu. Gantungkan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Engkau pasti punya rencana yang terbaik untuk hamba-Mu, ya Allah. Dan aku yakin tentang masalah itu. Serahkan kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan untuk bisa menjualnya dengan halal. Barakallahu fikum. Yang lain? Masya Allah, sudah pada cinta kepada Allah, berarti ini alhamdulillah, Masya Allah. Allahumma barik, Masya Allah. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Nggak ada yang nanya lagi. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkahi pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim, sampai nantinya Allah wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.